Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwit, bagaimana kabarnya Bu Wiwit siang ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Selalu jaga kesehatan ya Bu. Dengan banyaknya tugas pendidikan jurusan ini, jangan sampai hilang fokus ya. Terutama perhatian ke keluarga juga jangan sampai teralihkan ke siswa terlebih lagi. Nah, untuk pendampingan individu kedua ini kita akan mendiskusikan 4 hal untuk Wiwit ya, saya bacakan. Yang pertama, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Nanti saya harap Wiwit mengungkapkan apa refleksinya tentang pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Selanjutnya, Wiwit nanti tanya terkait merintis komunitas praktisi di sekolah. Baik itu sudah ada atau belum, nanti Bu Wiwit ceritakan saja. Selanjutnya mengomunikasikan visi prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan moderasi oleh Ibu. Oke. Selanjutnya di sini Bu Wiwit sudah nyiapin lembar umpan balik dari siswa, 5 siswa. Selanjutnya ada 5 dari guru, dari kepala sekolah. Insya Allah sudah siap, bisa nanti langsung disertakan di laporannya Bu ya. Selanjutnya Bu Wit, saya bisa minta tolong Bu Wit ceritakan pengalaman yang didapat dalam mengikuti pembelajaran modul daring 1.3. Pengalaman yang saya dapatkan setelah melakukan pembelajaran dari modul 1.3, saya memahami bagaimana merumuskan visi Pak dengan menggunakan inisiatif perubahan atau inquiry apresiatif, yaitu belajar. Kemudian saya juga bisa mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, kemudian membuat prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif melalui tahapan baca yang terdiri atas buat pertanyaan, pembelajaran, kemudian jaga rencana dan atur eksekusi. Oke, Bu Wit dapat melaksanakan tahapan baca, memasukkan kalimat profil pelajar Pancasila dalam visinya, melakukan inquiry apresiatif terhadap visi dan prakarsa perubahan sekolah gitu Bu Wit ya. Selanjutnya di sini terima kasih Bu Wit sudah melakukan perubahan-perubahan tersebut. Tetap semangat, pantau terus di LMS-nya. Kalau mungkin ada yang masih belum hijau, dibuka, diklik. Kadang kita nyangka sudah selesai, tapi karena kita belum klik, dari pasien ngomongnya belum keklik. Nah, itu kadang itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian inti Bu Wiwit, yaitu tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Di sini ada beberapa yang saya ingin tanyakan ke Bu Wiwit. Dukungan kepala sekolah Bu Wiwit atau dukungan rekan sejawat yang mungkin Bu Wiwit bisa ceritakan selama dari awal dulu sampai sekarang. Ya, jadi dukungan kepala sekolah dan saya rasakan ketika saya di program penggerak ini sangat besar Bapak. Jadi mereka sangat mendukung dan mengapresiasi program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Hal ini dibuktikan dengan mereka membantu saya dalam mempersiapkan pendampingan atau ketika saya membutuhkan bantuan tugas-tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus saya selesaikan di LMS, itu mereka mengapresiasi dan Oke, di sini saya langsung dapat insight kedua dari penjelasan Bu Wiwit tadi. Intinya dukungan sangat besar dari rekan sejawat Bu Wiwitnya. Selanjutnya selalu mengapresiasi Bu Wiwit. Alhamdulillah
Enak dengarnya kalau gitu. Dibuktikan dengan teman-temannya membantu mempersiapkan proses pendampingan. Misalnya ada juga membantu tugas-tugas lain yang mendukung terkait pembelajaran Bu Wiwit ini, pendidikan guru penggerak ini. Nah, dalam proses tersebut di Bu Wiwit, mungkin Bu Wiwit bisa ceritakan apa sih hambatan atau tantangan yang Bu Wiwit rasakan di lingkungan sekolah, ada atau tidak? Tantangannya itu bagaimana saya bisa sebenarnya mengajak rekan-rekan saya di sekolah untuk ikut dalam program pembelajaran ini. Saya ingin teman-teman memiliki pengalaman yang luar biasa yang bisa saya rasakan saat ini. Jadi saya ingin teman-teman juga merasakan pengalaman yang saat ini sedang saya rasakan. Kemudian tujuannya supaya ketika nanti mereka mengikuti kegiatan bergerak ini, kita bisa menyamakan persepsi yang bukan visi. Tujuannya membangun sekolah, membangun sekolah, memajukan murid, Yang saya catat di sini, Bu Wiwit merasa tertantang bagaimana bisa mengajak teman-teman rekan sejawat untuk ikut di PJP ini agar bisa menyamakan persepsi untuk memajukan sekolah, untuk memerdekakan murid tentunya. Selanjutnya, hal apa aja nih yang Bu Wiwit sudah lakukan mungkin dari sekarang ini, apa dengan langkah konkret atau langkah pendekatan tertentu yang bisa Bu Wiwit ceritakan? Untuk sejauh ini langkah yang saya lakukan mungkin berkomunikasi secara privasi ya dengan saya. Kemudian mungkin saya secara tidak langsung memberikan contoh, kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas supaya dan seru begitu agar menjadi pusat perhatian. Siapa tahu dengan saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan mereka menjadi tertarik dan timbul pertanyaan begitu, kok bisa ya gitu. Nah itu nanti mungkin saya coba menarik perhatian mereka dan memberikan pemahaman bahwa ini saya dapat dari program ini. Jadi Bu Wiwit, kita masuk ke refleksi kedua terkait mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Apa ini yang udah Bu Wiwit pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1, 1.2, 1.3? Bisa Bu Wiwit ceritakan? Jadi yang sudah saya pelajari di modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan untuk meja teori anak. Tujuan pendidikan itu adalah sebuah program yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang sebagai manusia sebagai masyarakat. Kemudian ada juga menurut KHD itu pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat Allah dan kodrat zaman. Kemudian ada trilogi KHD yaitu Semboyan, Ingat Sosim Komodo, kemudian ini Adia Karso dan Tuguri Handayani. Kemudian ada Trikon, Konvergen dan Continue, konvergen dan konsal. Satu laki-laki ya. Kemudian jadi KHD itu mengibaratkan murid itu sebagai tanaman dan guru itu sebagai seorang petani. Kemudian pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu antara lain berpusat pada murid, yang mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Kemudian peran sebagai guru penggerak itu antara lain sebagai pembelajaran, sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan
praktis. Kemudian pada waktu saat juga saya belajar merumuskan visi dan mengartikulasi profil pelajar Pancasila ke dalam visi yang saya buat. Kemudian membuat prakarsa perubahan melalui pendekatan dari apresiatif dengan melakukan terapan kerja secara kolaboratif. Yang Ibu sudah dapatkan saat mengikuti satu tentang filosofi KHD, nilai dan produk program dan merancang visi. Yang Ibu pelajari tadi, apakah sudah Ibu praktekkan langsung di kelas, dan kalau memang sudah, contohnya apa saja yang sudah Ibu praktekkan? Ya, saya sudah mengimplementasikan di kelas saya melalui kegiatan belajar yang berpusat pada siswa, di mana kegiatan yang berpusat pada siswa itu mengutamakan kepentingan siswa atau murid ya. Kemudian saya juga menjadi teladan bagi murid, saya berupaya untuk memberikan contoh yang baik, kemudian memberikan motivasi dan bimbingan agar mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka. Kemudian saya juga sebagai pemimpin pembelajaran, saya menciptakan pembelajaran yang dapat membahagiakan dan menyenangkan bagi murid, di mana pembelajaran yang menyenangkan itu terciptanya iklim saling menghargai, kemudian kodrat antar sesuai perkembangan dan zamannya gitu ya. Kemudian saya mengambil juga peran sebagai coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi. Kemudian saya juga melakukan refleksi dari apa yang sudah saya lakukan. Ini ada 4 yang saya bisa simpulkan dari besar ya. Yang pertama terkait kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach dan guru lain, dan melakukan refleksi. Terima kasih Bu Wit, mantap sekali. Selanjutnya dari praktik-praktik yang Ibu sudah lakukan, tadi ada terkait pembelajaran pusat pada murid ya Bu ya. Ini perubahan apa yang terjadi terhadap murid Ibu di kelas? Mungkin Ibu bisa ceritakan tanggapan mereka seperti apa, perubahan yang mereka lakukan seperti apa, bisa diceritakan Bu? Ya, jadi setelah saya mengikuti program ini ada perubahan yang baik Pak, dan signifikan dari sebelum dan sesudah saya mengikuti. Salah satunya adalah anak-anak itu menjadi lebih nyaman. Kemudian proses pembelajaran yang saya lakukan itu proses pembelajaran yang menyenangkan gitu. Tadinya mungkin monoton ya Bapak, jadi mungkin hanya patokan kepada LKS, tapi sekarang saya lebih bervariasi berdasarkan pembelajaran kelas saya. Kemudian anak-anak bilang sih ketika saya sudah mereka lebih semangat, ternyata main sambil belajar itu sangat menyenangkan bagi mereka, dan mereka itu pengen lagi itu salah satunya. Kemudian mereka bahagia juga karena mereka pembelajaran yang saya lakukan itu yang sebelumnya mungkin menurut mereka membosankan. Jadi murid lebih nyaman Bu ya. Proses pembelajaran di kelas juga lebih menyenangkan untuk murid. Apalagi ada yang berkata bermain sambil belajar itu enak, menyenangkan gitu ya. Dan pembelajaran di murid tidak membosankan. Dari tanggapan mereka, perasaan murid bagaimana? Perasaan saya tentunya sangat bahagia sekali. Mereka sangat menikmati pembelajaran saya. Saya memperhatikan ketika saya melakukan pembelajaran yang monoton itu mereka kayak kurang semangat gitu, nggak ada gairah gitu, dan nggak muncul motivasi untuk belajar gitu. Jadi belajarnya sangat. Tapi ketika
melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya itu belajar sambil bermain, itu mereka sangat apresiatif gitu, aktif gitu ya. Jadi tentu saja saya sangat senang Bapak bisa menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak yang saya aplikasikan di kelas saya dan bisa membahagiakan murid saya, itu saya sangat senang sekali. Sebenarnya Bu Wiwit sangat bahagia karena mau diproses sama motivasi gitu. Nah, dari penjelasan Bu Wiwit tadi, yang sudah baik apa, yang perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, apa mungkin bisa Bu Wiwit ceritakan lebih rinci? Mungkin yang harus saya lakukan, mungkin saya harus variasi mempersiapkan proses pembelajaran kelas saya dengan metode yang disesuaikan dengan kuadrat zaman mereka, variatif. Mungkin dengan melakukan belajar yang diferensiasi. Belajar merasa tidak puas dengan pencapaian yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Wiwit. Mungkin lebih bervariasi dalam proses pembelajaran, contohnya dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Semoga rencana Bu Wiwit bisa terlaksana. Selanjutnya kita di sini masuk ke sesi ketiga, yaitu rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Kemarin kan pas kelas 1 Bu Wiwit sudah memetakan komunitas praktisi bersama teman-teman CGP lainnya. Bu Wiwit juga sudah nulis komunitas mana yang berpengaruh, komunitas mana yang lebih bermanfaat buat Bu Wiwit. Mungkin bisa diceritakan komunitas apa saja yang berpengaruh buat Bu Wiwit. Saya banyak mengikuti komunitas belajar di internet ya Pak ya, khususnya di WA. Kemudian ya seperti Google, kemudian komunitas belajar IT juga saya mengikuti. Itu menurut saya komunitas yang sangat sekali membantu saya dalam mengembangkan potensi diri saya. Banyak manfaat dari komunitas itu. Saya lebih mahir, jadi lebih memahami ya terkait pembelajaran atau yang berhubungan dengan program guru penggerak. Kemudian ya kalau di sekolah memang belum ada komunitas yang secara resmi gitu Pak ya. Paling komunitas sekolah itu hanya komunitas belajar biasa yang tidak terjadwal. Oh, oke. Kalau di sekolah mungkin sudah ada komunitas tapi tidak terjadwal. Namanya pun mungkin masih Dewan Guru iya, gitu ya. Belum ada, maksudnya seperti SK panitia belum ada ya. Jika ada event tertentu aja kita kumpulkan. Oke, berarti itu kok sudah jelas tuh tantangan penerapan komunitas seperti di sekolah ya Bu ya? Iya. Kita lanjut aja ke jika nanti Ibu ingin membuat komunitas praktisi di sekolah, hal-hal apa saja yang Ibu bisa lakukan untuk mewujudkannya? Pertama mungkin minta dukungan dari kepala sekolah ya. Komunitas praktisi yang secara resmi di sekolah. Kemudian dibentuk tim kerja kolaborasi gitu ya untuk menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Kemudian caranya menghadapi tantangan itu ya dengan meminta dukungan kepala sekolah itu tadi. Kemudian dibuat jadwal kegiatan komunitas belajar yang secara rutin dilaksanakan dan disepakati bersama, dan memanfaatkan mungkin sumber daya yang ada di sekolah.
rencananya agar komunitas tersebut yang Ibu sudah gagas bentuknya dari mulai minta dukungan capsek, bentuk tim kerja, membuat jadwal rutin, apa yang pengaruhnya terhadap pembelajaran murid? Mungkin bisa Ibu sinkronkan gitu. Ya, jadi ketika saya membentuk komunitas belajar, mungkin harapan saya bahwa dengan komunitas itu kita bisa saling berbagi, baik berbagi praktik baik yang sudah diterapkan di kelas apa, kemudian pembelajaran yang menyenangkan menggunakan aplikasi-aplikasi kekinian itu seperti apa, yang bisa memantik semangat murid gitu Pak. Jadi mungkin kalau misalkan ada komunitas belajar bersama, itu kita lebih lebih semangat gitu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid kita di kelas gitu. Terciptanya iklim diskusi yang positif gitu Pak. Jadi diskusinya tuh memiliki nilai gitu. Di kelas gitu. Alhamdulillah barusan kita telah melaksanakan diskusi bersama guru ya. Nah, bagaimana perasaannya Bu Bin selesai diskusi? Sangat menyenangkan. Lega ya? Tadi hal menarik apa yang Bu Bin rasakan dalam ruang diskusi tadi? Terjadinya kolaborasi Pak. Kolaborasi, jadi kita berkolaborasi bersama, kemudian menyatukan persepsi bersama tentang visi sekolah, kemudian langkah-langkah perubahan apa yang ingin kita buat mencapai visi sekolah. Jadi saya senang sekali tadi bisa bersama dalam satu kelompok yang tujuannya adalah Itu menjadi menarik ya kolaborasi tadi ya. Kok bisa sih kolaborasi tersebut menjadi menarik buat Bu Bin? Mungkin bisa diceritakan. Mengapa kolaborasi tersebut menjadi menarik buat Bu Bin? Ya, pertama karena saya belum pernah melakukan kegiatan ini sebelumnya bersama teman-teman. Kemudian ketika di kegiatan diskusi tadi yang dalam konsep kolaboratif, saya juga bisa memahami teman-teman yang memiliki semangat gitu ya untuk membangun sekolah, kemudian bisa memahami bahwa kita juga memiliki visi yang sama gitu. Belum menyatu saja gitu. Jadi menurut Bu Bin yang menarik itu kolaborasinya. Kenapa itu bisa menjadi menarik? Karena hal seperti ini jarang-jarang mungkin ya. Dan Bu Bin bisa tahu mana yang bersemangat dalam membangun sekolah, memiliki visi dan tujuan yang sama untuk memajukan sekolah. Oke. Dalam pendampingan saat ini Bu, tadi saya datang membuka sesi, melakukan diskusi, apa yang sudah baik terhadap yang saya sudah lakukan di pendampingan ini, atau apa yang harus saya lakukan lebih baik lagi untuk pendampingan berikutnya. Ya, jadi kegiatan pendampingan yang dilakukan Bapak itu, dan saya sudah sangat peduli sama memberikan masukan, kemudian tentunya kesabaran yang baik. Kemudian Bapak juga membantu saya ketika melakukan kegiatan diskusi secara kolaborasi dengan rekan-rekan teman-teman saya di sini, sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan pendampingan ini dengan baik.
jadwalnya pagi yang gitu. Oke deh, terima kasih Bu Bibit sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran daring. Portofolio juga saya lihat betul bagus ya kan. Kalau nanti aksi nyata satu kerjanya di upload juga, aksi satu nyata satu tiga sudah jadi. Aksinya satu tiga sudah di. Sudah diupload. Nanti bisa kirim linknya ke WA saya ya. Oh iya. Karena itu akan saya laporkan juga dalam pengaduannya. Oke, mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam perjalanan sehat. Terima kasih atas jamuannya, Masya Allah.